Hai Gadget Lover, Assalamualaikum, berjumpa Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, kalian pasti penasaran kan pengen beli Poco M3 Pro 5G ini? Sebelum kalian latah untuk membeli, ada baiknya kalian cek dulu video dari Mbak Gadget ini. Karena di video kali ini Mbak Gadget akan kasih tahu kupas tuntas mengenai kelebihan dan kekurangan dari Poco M3 Pro 5G ini. Poco M3 Pro 5G yang Mbak Gadget review ini adalah varian RAM 4GB dan storage 64GB dengan warna Poco Yellow. Nah, sebelum Mbak Gadget review, langsung aja kita cek yuk dapat apa aja di paket pembeliannya. Kalau ngomongin desain, warna Poco Yellow ini memang jadi ciri khas Poco. Paduan warna kuning dengan list hitam di sekitar frame kameranya lumayan bikin HP ini kelihatan mewah. Frame kameranya nggak begitu tebal, finishing back bodinya glossy, kelihatan mewah sih, tapi sayangnya gampang banget ninggalin jejak jari. Tapi yang jadi perhatian Mbak Gadget adalah logo Poco yang segede gaban ini loh. Terus ditambah lagi ada tulisan Design by Poco. Aneh aja tulisannya, Poco Design by Poco. Ya buat yang mau bangga banget pakai Poco sih ya jadi nilai plus. Tapi buat Mbak Gadget logonya jelas kegedean. Di depan layar Poco M3 Pro 5G berukuran 6,5 inch Full HD dengan refresh rate 90Hz. Panelnya masih IPS dengan desain punch hole. Panel layarnya dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Di atas kertas, speknya lumayan oke ya. Tapi sayangnya brightness-nya kurang begitu tinggi. Auto brightness-nya juga bikin tampilan sedikit lebih gelap dibandingkan dengan kebanyakan smartphone lain. Jadi mesti diatur manual kalau mau agak terangan dikit. Bezel layarnya dan punch hole kamera selfie juga masih terlihat tebal, terutama di bagian bawah. Dan catatan buat pabriknya Poco, di unitnya Mbak Gadget ini, screen guard yang terpasang di layarnya agak menceng dan ada bagian yang kebuka dikit di bagian kanan. Semoga bisa lebih rapi lagi ya ke depannya. Meski akurasi warnanya nggak setajam layar AMOLED, tapi buat nonton streaming movie udah oke lah karena sudah mendukung DLM Wideband L1 HD streaming. Namun sayangnya speakernya masih menggunakan single speaker yang ada di bagian bawah. Di bagian atas bodinya ditempatkan audio jack dan ada 3 lubang mirip speaker, tapi sebenarnya ini adalah IR blaster dan sensor. Setup kamera di Poco M3 Pro 5G ini menggunakan kamera 48MP dan 2 secondary lens 2MP untuk makro dan depth sensor. Sayang tidak ada lensa ultrawide di smartphone ini ya. Terlepas dari hasil kamera dengan mode makro dan depth sensor yang hasilnya biasa aja, hasil kamera utamanya ternyata nggak mengecewakan loh. Warna pada hasil gambar terlihat pop up dengan detail yang tajam di berbagai kondisi pencahayaan. Autofokusnya cepat dan mengatur exposure cukup mudah. Jarak fokus foto dengan kamera utamanya cukup dekat, jadi kadang nggak perlu pakai mode makro buat capture foto jarak dekat. Untuk maksimalin hasil fotonya, di menu fotonya terdapat HDR dan AI yang bisa diaktifkan agar warna yang dihasilkan lebih hidup dan rentan dinamis saat foto di kondisi backlight menjadi lebih tinggi. Mbak Gadget nggak ada komplain dengan kamera utamanya. Hanya sayangnya tidak ada kamera ultrawide di smartphone ini. Di depan, kamera selfie-nya hanya menggunakan lensa 8MP. Hasil selfie-nya menurut Mbak Gadget masih cukup sebanding dengan harganya. Selfie portrait dan beauty-nya cukup detail dan jelas meski resolusi gambarnya tidak terlalu tinggi. Yang bikin penasaran justru ada di sisi performanya. Poco M3 Pro 5G ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 700 5G dengan octa-core CPU up to 2,2 GHz dan GPU ARM Mali G57 MC2 950 MHz. Memori RAM yang digunakan adalah LPDDR4X dan storage-nya menggunakan tipe storage UFS 2.2. Chipset ini hadir dengan fabrikasi 7 nanometer dan dilengkapi dengan dukungan dual 5G SIM dan MediaTek 5G Ultra Safe sehingga saat 5G nanti tersedia di Indonesia, Gadget Lover nggak perlu lagi deh ganti-ganti smartphone-nya.
Perpaduan dapur pacu dengan software MIUI 12 berbasis Android 11 yang disematkan masih bisa memberikan experience yang smooth saat menggunakan smartphone ini untuk sehari-hari, meski MIUI ini bukan salah satu UI favoritnya Mbak Gadget. Smartphone ini menurut Mbak Gadget masih oke untuk digunakan main game-game dengan kebutuhan grafis yang tidak terlalu tinggi. Untuk bermain game-game 3D seperti PUBG Mobile dan Genshin Impact, setting grafis harus diturunkan ke setting minim untuk mendapatkan experience game yang smooth dan gak cepat panas. Dari pengujian benchmark dengan Antutu, Poco M3 Pro 5G bisa menghasilkan skor di atas 257.000. Dengan kapasitas baterai 5.000 mAh, Poco M3 Pro 5G bisa bertahan hingga 2 hari pemakaian normal. Mbak Gadget coba pakai smartphone ini untuk penggunaan sehari-hari seperti sosmed, streaming movie, dan sesekali main game. Dan saat malam, baterai masih tersisa sekitar 50%. Poco M3 Pro 5G ini dilengkapi juga dengan Quick Charge. Charging penuh smartphone ini membutuhkan sekitar 2 jam dengan charger bawaannya. Di harga 2,5 jutaan, Poco M3 Pro 5G menawarkan smartphone dengan dukungan dual 5G dari chipset MediaTek Dimensity 700, 6,5 inch Full HD 90Hz display, 48 megapiksel triple kamera, dan daya tahan baterai yang tahan 2 hari, serta beberapa fitur tambahan seperti NFC, ER Blaster, dan fast access side fingerprint. Tapi ada beberapa hal yang Mbak Gadget kurang suka dari smartphone ini. Logo Poco didesain terlalu besar ditambah tulisan Design by Poco yang rasanya nggak perlu ada. Layarnya kurang begitu cerah dan ketiadaan lensa ultrawide bisa jadi pertimbangan sebelum beli smartphone ini. Oke, dengan harga 2,5 jutaan, menurut kalian gimana? Apakah ini sudah sebanding dengan harganya? Kirimkan komentar kalian di bawah ya. Kritik saran untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video berikutnya.